Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudara kalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan usul fikih, dan kajian kali ini adalah tentang maslahah mursalah atau yang juga populer dengan istilah al-istislah. Masalah mursalah atau al-istislah ini mungkin berasal dari kata solaha ya, solaha yasluhu, kemudian masdar maslahatan yang sesungguhnya sudah menjadi bahasa Indonesia ya, maslahat atau kemaslahatan. Jadi sesuatu yang punya nilai positif itu adalah dianggap atau bermanfaat, itu dianggap sebagai maslahah. Dan lawan dari masalah ini adalah madarat atau mafsadah, yaitu sesuatu yang negatif ya, atau berdampak negatif pada kehidupan, itu disebut sebagai madarat atau disebut juga dengan mafsadah. Dalam konteks ini masalah dianggap sebagai sebuah metode atau cara untuk menetapkan hukum. Memang sumber hukum Islam itu ada yang pokok atau dalam istilah Muhammad atau Abdul Wahab Khalaf menyebutnya masadirul ahkam gitu. Nah, masadirul ahkam ini ada yang disepakati, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan sebagian menyebutnya dengan menambahkan dengan ijma dan qiyas. Dan ada metode-metode ijtihad atau sumber-sumber hukum Islam yang tidak disepakati, antara lain adalah maslahah. Penetapan hukum berdasarkan maslahah itu dilakukan ketika kita tidak menemukan nas yang eksplisit untuk menjadi rujukan di dalam menetapkan suatu hukum. Bila ada nas, tentu saja kita harus memprioritaskan pada nas itu untuk dijadikan sebagai dasar hukum, baik dengan langsung mengamalkan nas itu secara eksplisit sesuai dengan zahir nas, maupun dengan mafhum atau pemahaman terhadap nas itu, atau mungkin juga dengan cara mengkiaskan, mencari ilat hukum yang ada pada nas dan kemudian digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum tersebut. Nah, dalam kasus masalah mursalah ini kita tidak menemukan dalil yang eksplisit tentang apakah hukum itu atau hukum mengenai satu masalah itu bagaimana hukumnya. Nas tidak menyebut secara eksplisit unsur maslahat yang ada pada masalah itu. Tetapi bila tidak dilakukan akan berdampak negatif pada kehidupan. Mungkin contoh yang klasik ya, itu adalah apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di dalam menghimpun atau membukukan, mengkodifikasikan Al-Quran atas usul Umar bin Khattab. Ketika usulan pertama disampaikan Umar, Abu Bakar pertama menolak. Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak memerintahkan itu. Nah, tetapi dengan gambaran bahwa banyak sahabat para penghafal Al-Quran, para hufad yang gugur di berbagai pertempuran, yang dalam batas tertentu dimungkinkan para penghafal Al-Quran itu semakin hari semakin berkurang dan bahkan mungkin bisa meninggal, karena meninggal misalnya menjadi hilang sebenarnya. Nah, dengan pertimbangan kekhawatiran akan punah bersama punah para penghafalnya, maka kemudian disepakatilah untuk mengkodifikasikan Al-Quran. Nah, maka dilakukanlah
penghimpunan Al-Quran pertama kali oleh Abu Bakar ya, atas inisiatif dari Umar bin Khattab itu. Nah, itu sesuatu yang maslahat ketika dilakukan, dan kalau tidak dilakukan akan menimbulkan madarat. Nah, jadi penetapan hukum dengan berdasarkan pada semata-mata kemaslahatan atau untuk menghindari kemadaratan, maka itulah disebut dengan al-istislah. Dalam kajian lebih lanjut, kita memang tahu bahwa ada kaidah dalam usul fikih al-aslu fil asya al-ibahah, bahwa hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah. Jadi kalau Anda ditanya misalnya bagaimana hukumnya bekecot, di dalam Al-Quran ataupun hadis tentu tidak ada uhilat lakumul bakecot misalnya, atau hurrimat alaikumul bakecot, atau al bakecot tuh haromatun misalnya, atau hurmatun atau haromatun gitu. Tidak ada misalnya dalil yang secara eksplisit menyebut itu. Nah, maka ketika tidak ada dalil yang eksplisit mengenai soal itu, ya dalam konteks muamalah ataupun di luar ibadah, maka hukum asalnya adalah boleh. Jadi kembali pada hukum asal boleh. Gitu. Memang berbeda dengan dalam soal ibadah. Nah, kalau hukum ibadah, hukum asalnya adalah haram atau batal, kecuali yang diperintahkan, kecuali yang dicontohkan oleh Nabi. Misalnya. Jadi al-aslu fil ibadati at-tauqif wa tahrim. Hukum asal dalam soal ibadah adalah berdasarkan juplak atau tauqif wa tahrim, dan haram atau al-butlan, batal. Jadi misalnya sholat hukum asalnya haram, nah, kecuali yang diperintahkan gitu. Nah, karena Rasul memerintahkan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat, maka kita menjadi wajib untuk menunaikan sholat, dan itu pun harus sesuai dengan contoh Nabi itu. Nah, menyimpang dari contoh itu namanya bid'ah. Jadi bid'ah itu adanya dalam soal ibadah ya, bukan dalam soal muamalah. Di dalam soal muamalah tidak ada bid'ah. Misalnya kalau Nabi menunaikan ibadah haji misalnya dari Madinah ke Makkah saat Fatu Makkah dengan onta misalnya, tidak berarti bahwa umat Nabi Muhammad juga harus menggunakan onta. Nah, dan kalau pakai mobil atau pakai pesawat ya itu bukan merupakan sesuatu yang bid'ah. Walaupun dalam Al-Quran misalnya ya'tuka fajin atik ya, datang azin bin nasi bil hajj, menunaikan perintah haji itu dengan menggunakan onta. Nah, onta pada masa Rasul ya onta dalam arti sebagai alat kendaraan yang digunakan pada masa itu. Nah, onta untuk orang Indonesia dalam konteks penunaian ibadah haji ya mungkin Boeing 777 ya, atau Boeing 747. Itulah ontanya. Nah, kita menggunakan pesawat untuk menunaikan ibadah haji bukan sesuatu yang bid'ah. Bid'ah itu adalah misalnya Rasul memberikan contoh dalam sholat zuhur itu 4 rakaat. Nah, kalau Anda mengurangi tanpa ilat ya, kecuali qasar, maka menjadi 3 rakaat misalnya, nah itu bid'ah, itu haram, sesuai dengan hukum asalnya. Atau misalnya sholat subuh di hari Minggu karena kita sedang memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat misalnya, sholat subuhnya dikembangkan di 30 rakaat, hitung-hitung SKJ misalnya. Nah, itu bid'ah gitu ya. Jadi sholat subuh mau sedang memasyarakatkan olahraga ataupun tidak, di hari apapun tetap 2 rakaat. Kenapa? Dari sononya. Karena Rasul memberikan contohnya sholat subuh itu ya 2 rakaat. Nah, itu dalam soal ibadah paten. Nah, tapi dalam soal muamalah, al-aslu fil muamalati al-ibahah. Madalla dalilun ala ghairihi. Jadi hukum asal dalam soal muamalah adalah mubah, ibahah, sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Al-aslu fil asya al-ibahah. Madalla dalilun ala ghairihi. Hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah
sepanjang tidak ada dalil yang mengecualikannya. Nah, itu hukum asalnya. Tetapi dengan atau tanpa dalil kita bisa menetapkan suatu hukum ketika misalnya dari sesuatu yang mubah itu berdampak, nah, terlihat dari dampaknya negatif atau positif. Nah, jadi kalau dampaknya positif, berarti maslahah gitu, maka yang semula mubah itu bisa menjadi sunnah atau menjadi wajib. Misalnya olahraga. Olahraga itu hukum asalnya mubah. Anda boleh olahraga ataupun tidak. Olahraga ataupun tidak akan menyebabkan Anda masuk surga atau neraka. Mubah saja. Nah, tetapi para ahli ya di bidang kesehatan hampir sepakat bahwa olahraga itu berdampak positif pada kehidupan, pada kesehatan. Karena itu maka olahraga itu dari semula mubah, kemudian karena dampaknya positif menimbulkan maslahat, maka menjadi sunnah gitu. Bahkan dari sunnah bisa bergeser menjadi wajib ketika misalnya dengan tidak olahraga dia bisa sakit gitu, atau menyebabkan penyakitnya anfal misalnya ketika seseorang selepas di bypass jantungnya misalnya, itu perlu mengikuti treatment tertentu, olahraga tertentu yang harus diikuti oleh mereka, yang apabila tidak dilakukan misalnya akan diprediksi akan menimbulkan, akan anfal penyakitnya. Nah, maka bagi dia olahraga menjadi wajib gitu. Karena ketika tidak dilakukan berdampak negatif pada kehidupannya. Nah, itu jadi kita menetapkan hukum semata-mata berdasarkan kemaslahatan dengan mempertimbangkan aspek maslahat dan madarat. Nah, dan sebaliknya misalnya kalau dampaknya negatif, mafsadah nih, maka yang semula mubah itu bisa menjadi makruh atau haram. Misalnya makan ampela atau usus ya, dan ya jero-jeroan lah kayak gitu. Bagi penderita ginjal itu bisa berdampak negatif pada kesehatan ginjalnya. Atau dalam umur yang seperti saya itu sudah tidak dianjurkan atau bahkan cenderung dilarang untuk mengkonsumsi jeroan semacam itu. Nah, maka jeroan bagi saya itu hukumnya makruh karena berdampak negatif, mengandung mafsadat pada kesehatan saya. Atau mungkin dalam stadium tertentu yang apabila mengkonsumsi jeroan akan anfal, akan berdampak negatif, bisa menimbulkan kematian misalnya, maka ampela, usus dan sejenisnya itu sudah naik tingkat larangannya karena tingkat kemudaratannya, resikonya lebih tinggi pada kesehatannya, maka menjadi haram. Jadi ampela dan sejenisnya bisa haram bagi seseorang yang bila mengkonsumsinya itu bisa berdampak kesehatan yang serius pada kehidupannya. Jadi inilah metode istislah, atau dengan istilah lain adalah masalah mursalah, itu adalah menetapkan hukum dengan pertimbangan kemaslahatan. Nah, mengapa ini pertimbangan kemaslahatan itu menjadi penting? Karena ini memang salah satu prinsip di dalam hukum Islam itu adalah jaro majrul maslahat. Bahkan syariat Islam secara keseluruhan itu diturunkan dan diberikan kepada manusia itu adalah untuk kemaslahatan manusia, agar manusia bisa hasanah di dunia, baik di dunia, dan hasanah fil akhirah, baik di akhirat. Nah, karena itu maka tujuan dari syariat itu atau maqasid syariat itu adalah dua, jalbul masolih, daful mafasid, atau daful mafasid, jalbul masolih, menolak kemafsadatan dan meraih kemaslahatan. Nah, daful mafasid itu melahirkan hukum makruh haram tadi. Jadi segala sesuatu yang akan menimbulkan dampak negatif pada kehidupan, maka hukumnya minimal makruh, maksimal haram. Dan sebaliknya jalbul masolih yang akan menimbulkan kemaslahatan, maka itulah ada hukum boleh,
sunnah, bahkan wajib. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ya banyak contoh yang bisa kita jadikan sebagai hukum atas dasar pertimbangan kemaslahatan. Misalnya pencatatan nikah melalui KUA dan adanya dibuatnya surat nikah atau akta nikah, itu memang tidak ada nas yang eksplisit mewajibkan itu. Apalagi misalnya pokok dahulu tidak pernah ada persyaratan bahwa nikah itu harus dicatat, harus melalui KUA misalnya. Itu tidak ada. Karena itu maka ada istilah nikah siri, nikah yang tanpa mencatatkan dirinya di KUA. Tetapi nikah siri itu ternyata berdampak negatif pada kehidupan, yaitu tidak adanya jaminan misalnya bagi istri dan anak-anaknya. Ketika suaminya tidak bertanggung jawab, maka istri dan anaknya menjadi terlantar, menjadi korban. Atau misalnya ketika suaminya meninggal, maka istri dan anaknya bisa saja dia tidak menerima waris, diklaim oleh keluarga suami misalnya, karena tidak ada bukti otentik bahwa dia adalah istrinya atau mereka adalah anaknya. Nah itu dampak negatif yang ditimbulkan karena pernikahan siri itu. Dan sebaliknya dengan dicatat di KUA, maka dia memiliki jaminan hukum dan menimbulkan kemaslahatan karena dia bisa diakui secara sempurna ya hak kewarganegaraannya, mobilitas kehidupannya diakui. Bukankah sekarang ini nyaris kita tidak bisa bepergian tanpa KTP? Kita nggak bisa naik pesawat, kita nggak bisa naik kereta api kalau nggak ada KTP gitu. Nah, untuk ada KTP itu perlu ada kartu keluarga. Untuk ada kartu keluarga itu harus ada surat nikah gitu. Ya, dan seterusnya lah. Jadi ada banyak hal yang terkait dengan surat nikah itu. Karena itu maka kita harus atau paling tidak kita bisa menetapkan hukum wajib nikah melalui KUA gitu. Karena dampak positifnya nyata dan karena dampak negatifnya nyata bila tidak dicatat melalui KUA gitu. Itulah penetapan hukum dan mungkin banyak contoh yang lain ya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu prinsipnya bahwa penetapan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan itulah istislah atau maslahah mursalah. Semoga bermanfaat ya, dan mudah-mudahan kita selalu mendapat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari waktu ke waktu kita terus bisa menambah ilmu pengetahuan kita dan mudah-mudahan juga memperkaya amaliyah kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kita di dalam meraih ilmu dan memberikan manfaat dan keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan itu. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.